1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapa, malam ini Engkau mengajarkan kami tentang hukum kasih. Jamah hamba-Mu, urapi lidah bibirnya, perlengkapi dengan senjata dari Allah. Turun roh-Mu di tengah-tengah kami, kuasai kami, sehingga kami tidak sia-sia datang ke tempat ini. Bicaralah Engkau dan urapi setiap ruangan demi ruangan. Urapi kami yang hadir di tempat ini, baik yang ada di Zoom juga. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkan film yang kami dengar dan kami saksikan akan menyentuh dan akan berbicara, dan Kau masukkan di dalam firman-Mu sehingga kami tahu rencana-Mu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mementeraikan kami dengan menterai darah-Mu, sehingga penguasa roh apapun tidak akan masuk. Hanya roh-Mu dan roh kebenaran menguasai kehidupan kami. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita akan duduk kembali, kita akan menyaksikan sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor,
And though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah paling indah, di mana kita bicara tentang kasih yang memerdekakan. Saudara, bila kita memikirkan tentang kehidupan ini, saudara, maka kalau kita mengimbangi tentang kasih, kita akan hitung-hitungan saja. Itu logika. Tapi di dalam hukum kasih yang kita mendengar hari ini tentang hukum kasih Allah, kita akan tahu mengapa kita memiliki hukum kasih. Karena kasih itu menyempurnakan. Mari kita belajar untuk mengetahui apa yang sesungguhnya Allah inginkan dalam hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Karena kita sebagai manusia, kita itu bukan berlomba-lomba, kita itu rindu, saudara ya, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerti maksudnya, nggak paham apa yang Allah mau, maka kita tidak bisa masuk di dalam kebenaran itu. Mari kita akan masuki. Saya katakan di sini bahwa gambar tentang kasih yang memerdekakan itu adalah suatu kuasa yang besar, di mana Allah yang bertata di tengah-tengah hidup kita. Dan sebelah kiri kanan ada kepak sayap kemuliaan, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu semua melimpah di situ. Makanya gambar itu menunjukkan bahwa power yang paling besar adalah kasih. Maka itu kita tidak boleh lupa bahwa hukum kasih itu harus kita masukkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini power yang utama untuk memenangkan segala penguasa yang ada di hadapan kita. Siapa itu? Manusia? Bukan. Musuh kita siapa? Setan. Mari kita akan masuki, saudara, satu firman Tuhan di sini. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-8,
Begini bunyi firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Dengarkan baik-baik. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Mengapa? Di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 8 ini sangat jelas dengan gamblang bahwa Tuhan memberikan jalan solusi yang kita punyai, di mana hidup kita akan menjadi power bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus menjadi power? Karena kita ini bukan ekor, saudara. Kita ini kepala. Seorang kepala harus punya roh bijaksana. Seorang kepala harus memiliki kehendak Tuhan. Seorang kepala, seorang pemimpin harus memiliki kasih yang panjang sabar yang Allah ajarkan dalam hidup kita. Mari kita akan perhatikan pertama-tama kasih tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan itu seperti apa, saudara? Kita akan perhatikan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, saudara. Kasih itu sabar. Dengarkan. Kasih itu sabar. Apa artinya sabar? Ada seorang kesaksian saya, seorang ibu rumah tangga, dia itu menangis. Sepanjang ibadah menangis, intinya dia tidak terima. Kenapa? Karena dia itu selalu dianggap rendah oleh mertuanya. Ya. Lalu saya bilang gini, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Karena saya tidak mau bicara itu kemauan saya, tapi kehendak Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Seandainya ya, kamu itu disanjung-sanjung dengan mertuamu, apa untungnya? Ya, aku lebih bahagia, aku lebih senang, aku lebih ada merasa ada sesuatu keberanian untuk begini begitu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, aku merasa puas. Gitu, saudara. Apakah puas yang kamu alami itu untuk selamanya? Ya iyalah, orang bahagia untuk selamanya. Aku tanya, mertuamu dengan kamu muda mana? Ya udah aku lah. Ibu ini ngomongannya sembarangan gitu. Kalau mertua itu umurnya berapa? 80. Wah, dari 80. Jadi musuh. Nah, kamu mau berapa? 25. Waduh, langit bumi. Berarti apa yang kamu lakukan itu tidak ada kasih yang sabar. Kasih yang sabar itu adalah kasih yang selalu merelakan kejadian demi kejadian yang kamu alami. Loh Bu, aku ini sudah rela. Contoh nih, bangun pagi-pagi jam 3. Apa kerjamu? Ya bersihin semua halaman segala macam. Bagus toh, selesai jam berapa? Ya selesai jam 4 lah, 1 jam. Nggak kayak mami. Itu apa mertua tuh, udah 80 mau 29. Ngebut mana sudah, cepat mana? Loh ini logika sudah. Ya cepat saya muda toh. Kenapa diiri kan gitu intinya. Terus saat itu jam 5 kamu kemana? Ke pasar gitu. Habis ke pasar kemana? Ya masak lah. Saya masak kemana? Ya nganter anak lah. Masa nganter anak kemana? Ibu kok selalu saya kok ditanyain terus. Apakah ada yang salah saya? Loh, saya tuh mau tanya, kamu tuh kerjaannya apa gitu loh. Ya saya pokoknya full dengan pekerjaan gitu. Ah, terus mertuamu ngapain? Lah, ngangkat air Bu, dari sana ke sana itu 1/2 jam. Lah kenapa kan enggak mau bantu? Loh air dewe kok. Oh dia yang mau sendiri kok. Loh ya bantuin toh. Hah, ibu ini. Loh, kamu punya kasih yang sabar enggak? Jalan. Gitu ya. Kalau kerjain dia. Baru 1 jam dia ngebel lagi. Bu, ya sudah tak laku no, tapi aku dilokno. Dia dilokno apa? Oh mantu kurang ajar gitu sudah. Loh kenapa? Loh kenapa? Ceritanya kenapa? Kan gini,
airnya itu langsung tak isi. Tapi tak isi di tempat air mandi. Kan mandi apa? Kamar mandi. Terus, nggak mau, dia minta langsung di keran. Loh, sekarang tak tanya, di keran sama di tempat air mandi itu bersih mana? Nggak bisa jawab, saya. Saya langsung bersih keran tuh, sudah. Berarti orang mertuamu itu bersih. Apa kamu kalau nggodok air itu ngambil langsung dari kamar mandi? Kan harus cari keran. Diem dia. Ya wes, aku salah. Pasti belum bisa. Ya udah. Apakah itu kasih yang sabar seperti itu? Dengan mercing-mercing gitu. Hari ini tidak ada konseling. Itu kasih yang sabar. Kalau kita memiliki Tuhan, kita punya kasih. Oh iya, enggak apa-apa, kan itu sudah. Besok ada hari lain. Amin. Kan gitu, jangan memperpanjang dosa. Berarti kita tidak memiliki kasih yang sabar. Jadi kasih yang sabar itu harus betul-betul menerima keadaan itu apa adanya. Mungkin saya tidak adil. Contoh aja, contoh misalnya di satu kelas, ini gurunya sudah tahu kita ini itu contoh sudah tahu si A ini tidak bisa bahasa Inggris, yang dipanggil itu si A terus saya, padahal si B, si C itu pinter Inggris, rasanya tidak adil kan? Siapa yang merasa tidak adil? Ya si A nya merasa kok kenapa guru ini sentimen mbak aku, betul enggak? Aku terus maju. Padahal aku udah maju dan dredeg itu saja. Marah kan? Bagaimana kita punya kasih yang mula-mula dari Tuhan kalau kita selalu menuntut? Sebetulnya kita harus belajar. Kenapa ya? Oh, saya harus belajar. Ya udah, hari ini saya malu, besok saya tidak boleh malu. Kan gitu saja. Diterima apa adanya. Kadang kasih yang sabar ini tidak jauh dengan orang ngalah, ya saudara. Tapi dalam kasih yang sabar ini, kasih yang sabar ini, Tuhan yang menyertai. Lek ngalah tok itu banyak. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, tidak hitung-hitungan nanti. Contoh, tapi di sini tidak ada. Saya sambung lagi supaya nanti tidak satu-satu ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu dulu ya saudara. Jadi satu ketika saya sering katakan, Ma, ya Pa, anduk, ya. Anduk diambil lari-lari. Jelalah diambil anduk yang kecil. Pantas kamu pakai anduk kayak gini. Aku suruh telanjang ya. Oh, lupa. Maaf Pa. Maaf kepalamu bundas. Kepala baik-baik dibilang bundas, itu logika. Oh, sama Bu Titik susah sabar. Dihitungi satu kali. Ini Pak. Orang ini gak tahu dah sabar dah, sabar. Ambil minum. Goblok, kasih ini lupa terus minta yang besar. Orang ini cerewet ya. Oh ya, sabar katanya Bu Titik. Sabar, ambil diudek itu terus beruntun dari satu hari 2 mili terus. Kuat apa enggak? Kalau kita ngalah secara logika dengan kedagingan kita enggak akan kuat. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kita lebih sabar. Dia akan memberikan kita murah hati. Dan dia akan mengajarkan kita supaya kita tidak cemburu. Tahu cemburu? Cemburu itu seperti ini. Sudah ya. Sekarang awas titenono kamu, sekali lagi kamu ngilokno, awas, ojo celuk jenengku, jangan panggil namaku, benar sudah. Selimut, wis ngereng loh, sudah, wah dadanya sudah kembang kebis dan sudah seharian diomeli terus di depan orang banyak. Ambil selimut pelan-pelan, sengaja dipelan. Kenapa jalan pelan-pelan? Kak Putri Solo, sakit tak kamu? Enggak Pak, aku tuh lemah lembut, pengen ngasih kamu. Taruh. Aku sejak menikah dengan kamu gini. Ceritanya panjang lebar. Si suami tuh ngomel-ngomel kayak gitu. Gak pernah bener, kamu perempuan ini, anu. Wes meledak, dua. Udah, aku sudah sabar. Katanya Bu Titik sabar. Bu Titik dimasukkan di situ tidak bisa sudah.
Ya toh. Terus nanti akhirnya bilang apa? Celunkan ya pendetamu, kan gitu sah. Panggil sini pendetamu, kamu ngajari kurang ajar. Nah, kan gitu sah. Jadi orang yang betul-betul masuk dalam kebenaran Tuhan itu ndak usah manggil nama, tapi kita pribadi yang maju. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu adalah kemauan kita sendiri, bukan katanya A, katanya B. Begitu sudah diomongi gitu masih ngomong-ngomong, ya sudah diam saudara. Berdoa, tapi doanya juga jangan salah. Ngomong kan gitu kan. Dalam nama Tuhan, diam kamu. Diam terus tidak bisa ngomong, bahaya. Doanya, sakit toh kamu. Delala jua tuh kecekluk. Aduh, aku baru kedok kapok, kualat kamu. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi orang yang punya sabar, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, itu tidak memandang apapun yang dilakukan kita. Tidak boleh kita imbangi. Maksudnya gini, kalau aku sudah baik sama kamu, kamu harus baik sama aku. Belum tentu. Karena manusia itu berbeda, beda. Suami istri juga gitu, berbeda, beda. Tapi ketika kita dirukunkan, kita harus ingat perjanjian kita dengan Tuhan di antara kau. Apakah kamu berjanji suka dan duka kamu menemani suami? Ya, itu mantap sih. Yang satunya, apakah kamu juga mau setia berjanji dengan suami untuk menemani? Ya. Tapi jelek-ketek baru saulan gue nih saudara. Baru 1 bulan. Bagaimana kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita kalau kita tidak sabar, tidak murah hati, kita selalu cemburu dengan perkara-perkara kita yang tidak baik. Bukan logika cemburu loh, tapi ini dalam roh. Itu tadi hitung-hitungan. Tidak ada sesuatu kebahagiaan, kita tuh selalu mengatakan bahwa aku nih akeh ngalahin. Nah, itu tidak boleh. Ada satu kesaksian juga seorang pemimpin, saudara. Dia tuh memimpin 1000 orang. Ya. Dia datang kepada saya, dia bilang gini, Ibu, ya, saya itu kalau bicara dengan orang tuh selalu orang itu pasti mengena. Oh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Berarti kamu punya talenta bukan pemikat, tapi talenta hikmat dari Tuhan. Jadi perkataanmu tuh membangun setiap semua orang. Iya Bu, bayangkan Bu, saya suruh bayangkan 1000 orang. Ya, enggak apa-apa. Tapi kita doa aja. Pernah di doa belas katanya. Belas itu berarti enggak pernah. Terus bagaimana bisa tahu? Ya, ketika dia datang. Ya kalau dia datang itu dia mengerti kalau dia malu untuk enggak datang. Ternyata dia membutuhkan sesuatu. Dia kosong hidupnya. Itu malah nggak bisa toh. Loh, bagaimana caranya Bu? 1000 orang suruh nyariin satu-satu kekurangannya. Nggak mungkin lah. Loh, jadi emosi saudara. Saya bilang gini, sebagai pemimpin kita tuh bawa dalam doa. 1000 tuh kasih nama-nama semua. Didoakan setiap hari. Ada kuasa? Halo? Ada kuasa, tapi doanya jangan yang aneh-aneh. Tuhan, saya namanya Rizky ini kemarin dulu ketahuan kalau mencuri, ya. Moga-moga Tuhan kau buka singkapkan dan hukum dia. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghakimi. Benar tidak? Hukum kasih inilah yang seperti itu. Jadi kita mengampuni orang itu dan diberi kesempatan untuk hidup benar. Kita bukan berarti Tuhan tak tahu wis biarno. Enggak. Justru dia punya kesalahan, kita bukan nyelidiki terus ngeker, enggak, tapi bawa dalam doa tetap diawasin. Jangan tuh diinget terus, enggak bisa juga. Diawasin, kalau ada nyimpang diinget nyimpang lagi diingatkan gitu. Itu adalah hukum kasih. Jadi kasih itu murah hati. Murah hati itu memberi nasihat, memberi masukan, memberi solusi. Itu yang penting. Murah hati itu bukan terus kita memberi gitu. Bukan. Itu adalah kewajiban. Tapi murah hati adalah memberi nasihat pada si A, si B. Ada yang menjadi kekurangan apa. Kalau kita doa, saudara, kalau kita masuk dalam anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, orang-orang siapa yang didoakan itu pasti kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya, bertemu dengan
kita. Jadi kita tumpang tangan, selalu tumpang tangan. Tak coba ibu, jangan dicoba, tidak boleh. Kenapa? Loh, ini Tuhan, jangan dicoba. Masui dan imani. Oh iya bu, kita tutup mulut. Ya oke, katanya. Ayo dia doa aja. Doa 1 bulan kemudian dia datang lagi. Sambil gini-gini, aduh bu, apa? Aku gak tahu apa-apa ibu, pokok tak doa-doa notok. Nggak ngerti apa-apa. Oh, nggak ngerti apa-apa Mas, berarti nggak peka. Nggak tahu. Puasa ono. Puasa bu? Ya, puasa. Puasa bu? Ya puasa. Berapa lama? 3 jam. Oh, gampang 3 jam. Setengah jam. Oh, gampang setengah jam. Orang kalau punya hukum kasih, dia akan menghargai apa yang Tuhan mau. Ya bu, siap. Gitu. Baru setengah jam dia ngeber, bu. Ya, saya minta maaf ya bu. Ya, saya tadi itu pengen cendol 3 hari yang lalu. Karena cendol itu jarang ketemu bu. Terus tak makan bu. Tapi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Loh itu namanya puasa apa enggak sudah? Bukan puasa. Bagaimana hukum kasih dan murah hati itu melimpah dalam hidup kita kalau kita sudah apa? Sudah mendahului Tuhan. Tuhan ingin di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah itu kita punya power, saudara. Allah itu berkuasa atas kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan Allah memberikan setiap orang itu power. Dan power itulah yang digunakan, bukan power aku enggak. Tapi power yang dari Tuhan itu rendah hati dan penuh dengan kasih sayang. Nanti itu ada lanjutannya, kita ambil di dalam 1 Korintus 1-8 dulu, supaya saudara nanti bisa memahami. Karena kasih itu luas sekali, seperti samudra. Kita masuk di dalam kenyataan hidup, nanti yang kedua, hari Rabu, kita masuk dalam dunia roh. Ya. Jadi kita mengalami kenyataan hidup, apa adanya, yang kita alami sehari-hari. Kemudian saudara, kita tahu bahwa hidup di dalam kasih itu sabar, murah hati, itu tidak mengalami sesuatu apa ya. Orang kalau bilang itu, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah lakukan semua, aku sudah menjadi ini, aku sudah mendoakan orang, aku sudah memenangkan jiwa. Seperti saya, aku sudah punya talenta penglihatan, masuk dari sana sini bisa. Tapi kalau kita tidak punya hukum kasih ini dan kita tidak lakukan, tidak ada guna. Jadi saudara tidak ada power ke sana untuk menuju kemenangan. Hidup di dunia ini banyak masalah, saudara, banyak persoalan, banyak problema, baik keluarga, keuangan, kesehatan, dan juga hubungan suami istri. Mari kita belajar untuk memahami bahwa yang sesungguh-sungguhnya kita harus memiliki power kasih dari Tuhan, supaya power kasih itu memerangi semua persoalan. Kalau dulu kita tidak punya power, kita tahu cuma cinta Tuhan gitu toh, tapi ini masuk lagi lebih mendalam. Bahwa kita harus murah hati, kita harus mengenal pribadi Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masuk dalam kebenaran itu, maka kita akan mengalami sesuatu hidup itu penuh dengan apa ya? Suatu panggilan, saudara. Di mana panggilan itu kita tidak tenang kalau kita itu tidak doa. Kita tidak tenang kalau kita tidak mengucapkan syukur, itu dari hukum kasih ini. Kenapa? Karena dengan hukum kasih kita melihat A, melihat B, melihat C, kita ada kerinduan untuk mendoakan. Saat kita menerima semuanya itu, kita mengucapkan syukur. Karena kita ngalami. Maka itu mari kita imani bahwa kita memiliki kasih dari Tuhan itu bukan untuk mencari keuntungan sendiri, atau kita memakai dalam hidup kita itu karena kita punya power atau punya sesuatu. Tidak. Saya sendiri, saudara, jujur, kalau saya tanpa Tuhan saya tidak berani. Contoh nih, saudara ya, suatu ketika saya itu cuma apik, saudara. Kaki sudah bengkak, ini kaki sudah tidak seberapa, puji Tuhan sudah sembuh, saudara. Saya sudah wapik gitu kan, kaki bengkak, cemot-cemot ya saudara ya.
terus tubuh sakit semua. Saya mau lelah gitu, tidur. Tidak bisa, saudara. Kalau dunia roh itu walaupun tidur pasti kelihatan sembarang macam. Padahal itu di tempat yang pemandangannya bagus, di gunung lah kasarnya, enak dipandang, seger semua, burung berkicau, semua menyenangkan. Wah, pokoknya dilihat secara logika, senang, enak tidur. Datanglah roh itu, tinggi, besar, melambai-lambai, dan dia berkisah ya bahwa aku ini haus begini. Tapi saya bilang, Tuhan, kenapa saya kok diizinkan Tuhan mendengarkan suara-suara itu? Tuhan tunjukin di balik bukit itu ternyata korban banyak sekali. Saya tanya, Tuhan, kenapa ya orang-orang itu kok sampai kena masuk ke situ? Dia bilang apa? Itu adalah roh pesugihan. Oh, berarti saya di tempat ini ada sesuatu kah? Iya. Di balik ini ada gua, dan gua itu sangat dalam, dan itu sudah ditutup dan tidak kelihatan. Nah, ini dunia roh ya. Nah, kalau sudah kelihatan gini, pada saat tidur capek, mana bisa tidur, betul nggak? Kita bangun. Kalau saya tidak punya hukum kasih dan tidak murah hati, cuek aja, tidur ngapain? Tutup sudah, walaupun kelihatan pokoknya Tuhan berkuasa. Tidak. Tuhan izinkan supaya saya bangun, capek-capek bangun. Untuk apa? Musir? Apa saya usir? Keluar! Oh, saya sendiri yang perang, sudah. Tuhan tidak izinkan usir. Apa Tuhan izinkan? Nyembah kamu. Loh, suruh nyanyi. Ya sudah, nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ngantuk-ngantuk saya. Ku mau cinta Yesus. Tuhan tahu kalau saya ngantuk? Halo? Tahu kan? Bunyi. Dia kirim orang. Ayo, kirim tuh malaikat turun, panggil orang ini, minta doa. Gitu saya. Dong. Kaget saya. Apa tuh? Ku mau, kan suruh Tuhan nyanyi. Ku mau cinta Tuhan, tapi ini hati. Bilang, ayo, kamu semurah hati, terima itu. Berhenti nyanyi menyembah. Oh ya. Itu saya. Saya merasa ada suatu gerakan untuk ambil ngantuk. Ngantuk, HP bisa jatuh. Halo? Bisa jatuh? Jatuh, ketepok. Aduh, masuk bak kolong, Tuhan, aku tak nyanyi. Betul enggak? Tapi Tuhan bilang ambil. Ada satu gerakan ambil tak rokok ini. Aduh, cek capek ya, gitu. Sakit tuh, bengkak. Dia goyang tuh, sudah nut. Ya sudah tak ambil. Sukacita enggak boleh ngomel, kan gitu. Saya belajar. Akhirnya saya terima. Aduh ya, Bu, saya tak bunuh diri. Mulai langsung. Mau bunuh diri? Saya bingung. Siapa kamu, namamu? Gitu saya. Saya ada di jalan, Bu. Kamu naik apa? Saya ini lagi ada naik sepeda motor, Bu. Terus kamu naik sepeda motor ini, kamu jalan tak? Iya, jalan. Berhenti. Gitu saya ada. Saking takut ya saya. Satu jiwa berharga. Lah ini enak-enak ngantuk lah, bahaya. Tuhan izinkan saya buka mata. Kenapa? Karena roh itu mau nyerang saya. Tuhan tahu. Apapun yang terjadi ke depan, Tuhan tahu. Anda berkata apa? Hei, bangun. Tidak bisa, ngantuk. Tuhan kirim orang itu supaya saya buka mata. Begitu saya buka mata, saya doa, berhenti. Sudah berhenti. Dah, ayo berdoa. Doa dengan kuasa Tuhan kok urapi. Mabuk orangnya saya. Terus saya bilang, kenapa kamu mau bunuh diri? Ya, saya habis tengkar, saya mau diceraikan sama istri. Lah, kenapa kamu takut? Pulang kamu minta ampun, minta maaf. Pasti kamu mabuk. Ibu gak tahu. Nah, jawabannya gitu. Itu logika saya. Pulang kamu. Saya bilang gitu.
Kalau Tuhan tidak suruh, saya ngotot, pulang sampai melet, gitu, tidak akan berangkat. Betul enggak? Kenapa? Karena tidak punya power dari Tuhan. Betul enggak? Begitu Tuhan punya, Tuhan mengurapi lidah bibir kita, apa perkataan kita, orang itu ada satu kuasa saja, dia akan tunduk. Bukan tunduk dengan titik, kuasa Tuhan yang bekerja. Ya bu, cepat, kasihan tuh anakmu. Itu mamamu mau keluar tuh. Ya, maksudnya istrinya dia manggil mama. Istri mau minggat itu, anaknya ditinggal semua. Cepat. Ayo cepat. 1 jam kemudian dia lebih saya. Jadi saya sudah melek, saya buka mata nyembah lagi. Ding dung. Orang itu lagi, saya telepon. Tak pikir dia sembelih kemana. Ayo kemana kamu? Ini bu, istri saya. Wah, sejauh 1 jam dengar. Sudah didengar, udah sabar ya. Ikut Tuhan tuh harus sabar ya. Saya ketika ikut Tuhan kok jadi miskin. Nah itu sudah. Hukum kasih dan murah hati tidak akan bisa masuk karena kita sudah menghakimi diri sendiri. Tidak bisa. Tidak punya power, akhirnya rumah tangganya kacau. Gini ya, kamu harus sabar ya bu. Tuhan itu sangat sayang. Kalau tidak sayang, hari ini loh kita tidak bisa berdoa seperti ini. Iya, saya percaya gitu. Percaya seperti apa? Kamu harus punya kesabaran, harus punya murah hati. Terima apa adanya. Ya bu, tapi 10 tahun sampai anak saya 3 hidup saya menderita gitu. Hutang banyak, hutang bisa dibayar, tapi nyawa tidak bisa kembali. Iya bu, ya udah doa ya doa. Mulai sekarang kamu kerja yang sungguh-sungguh. Jangan mabuk, ingat, jangan mabuk. Ya bu, ingat, kamu batuk toh lama atau batukmu? Kok tahu bu? Kamu pernah mimisan kuat darah toh? Loh kok tahu ibu? Ya saya pikir dukun ya. Hebat ibu katanya. Kok tahu? Saya bilang saya bukan dukun. Saya adalah manusia sama seperti kamu. Ketika Tuhan membuka kronologinya, semua orang tuh pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Amin. Benar enggak? Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Dia tahu riwayat hidup kita. Bahkan sampai pada menjelang ajal pun dia tahu umur berapa kita dipanggil. Bagi kita itu adalah anak-anak pilihannya. Kita punya hak kesulungan, ambil itu. Intinya seperti itu. Jadi mari kita imani bahwa perjalanan hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan begini, saudara. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah ini saudara. Jadi kalau dalam proses hidup kita ini merasa dalam langkah kita menjadi anak Tuhan tuh kok tambah begini, itu salah saudara. Ketika kita menjadi anak Tuhan kita dibenahi. Ingat, yang dibenahi bukan keuangan. Apa? Bukan keuangan, dengarkan. Rumah tanggamu. Benahi satu-satu sama Tuhan. Saya dibenahi satu-satu, keadaan rumah lingkupmu, keadaan kondisi pergaulanmu. Lama-lama pekerjaanmu makin naik. Loh, tapi di sebelah itu loh, enggak pakai sembahyang, naik daun seperti apa? Dia fana, semuanya fana, cuma naik toh, tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak punya power dari Tuhan. Kalau orang itu punya power, lebih dahsyat Tuhan pakai, betul enggak? Enak mana yang biasa sama dahsyat? Halo? Enak yang dahsyat, tapi bukan dahsyat karena kemauan kita, karena Tuhan yang memakai kita. Saya lanjutkan, begitu saya sudah doain gitu, amin, sudah siang, saya diketuk sama orang, tok. Ibu, ya, Bu saya dengar Bu, bahwa Ibu ini bisa ngusir setan. Hah? Dari mana? Iya Bu, katanya temannya Ibu itu kan gitu. Saya tidak bisa ngusir setan Pak, karena saya ini bukan ahli nujum atau segala pengusiran setan, bukan. Tapi saya ini hamba Tuhan. Ya saya tahu. Bapak mau apa? Bu, saya ini susah Bu ngusir roh yang di belakang itu Bu, suka ganggu saya. Ya itu tadi, roh yang itu tadi.
banyak nyawa yang habis di situ terus, Bu. Tolong Bu, selamatno Bu, supaya tempat ini menjadi lebih besar dan bisa dibuka lagi, lebih besar lagi. Saya bilang gini, Pak, kalau itu roh dikeluarkan bukan dibuka lagi lebih besar, tapi keselamatan di dalam ini diselamatno dulu. Loh, apanya Bu? Apa ada yang tidak benar? Banyak, Pak. Karena setiap sudut ruangan itu banyak kantor, banyak. Jadi itu semua itu persewaan saja. Jadi sewa ini kantor, semua itu pakai perdukunan. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi kita bentengi dengan menteri Allah, dengan kuasa Allah. Caranya bagaimana, Bu? Pengurapan. Ya sudah, saya mau. Puasa ya? Ya puasa. Saya diambil air, ambil tanah, ada puasa. Malamnya saudara, dari ini hari pertama kita doa, malamnya 2 tong besar. Saya pikir ini ada perempuan, tidak pakai baju, jadi rambutnya panjang, dia gedor-gedor, ini goyang semua. Saya bilang, saya ini mimpi, atau saya ini sadar, kenapa ya kok semua kayak lindun. Saya bangun, saya berdoa menyembah. Dengan doa-doa itu saya merasa ada sesuatu yang menguatkan saya di situ. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, itu Tuhan yang beri kekuatan. Saya sampai berani, bukan berani, hei keluar kamu, enggak. Saya cuma gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Sembah terus, puji terus, sembah. Orang itu, roh itu jadi makin kecil, nyusut, seperti orang gini. Dan dia bilang gini, nantang, ayo kita perang, gitu. Saya tahu bahasa dia, tapi mungkin kita tidak tahu bahasanya karena bukan manusia. Saya bilang gini, Tuhan, ini apa? Jangan didengar. Ya udah, saya nyanyi. Ayo kita perang, Jawi di sana. Ayo kita perang, Jawi di sana. Ayo kita perang, ayo kita perang, ayo kita perang. Dia usek-usek. Pokoknya diganggu saya, tapi nyanyi terus saya. Ingat, setiap pujian punya kuasa. Amin. Ketika kita nyanyi, saudara, kita tidak asal-asal nyanyi. Tapi di sini tidak ada ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu bukan nyanyi, saudara, garuk-garuk. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh ya, saya ini hidup tidak sempurna. Itu saudara, yang kita renungkan itu harus itu, bukan aduh ini bayaran nih, bayaran nih. Biro ya total, waduh 10 juta. Itu bukan, itu notal, saudara. Bukan nyanyi, bukan menyembah. Jadi kalau kita menyembah, pusatkan hidupmu kepada Tuhan, tapi tidak boleh berhalusinasi. Tahu berhalusinasi? Oh, kata Bu Didi, sabar, murah hati, kita nyanyi terus, kita menyembah. Oh, coba Tuhan kayak apa ya? Datang Tuhan, datang. Itu halusinasi, ya. Jadi kalau Tuhan datang, tidak perlu kita, ini gini, kita merasakan ada bahagia. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Semua mau? Amin. Amin. Ya, kita harus undang roh Allah bekerja di dalam hidup kita supaya dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita dikerjakan dulu oleh Tuhan. PR itu utama, peran utama. Bagaimana kita bisa perang di luar kalau di dalam hidup tubuh kita ini hancur, saudara? Tidak bisa. Makanya kita harus buka hati, buka hidup kita untuk menyembah Tuhan di dalam kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian saudara, kita perhatikan lagi di sini ayat selanjutnya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Ada satu kata-kata yang dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu tidak tahu ke depannya apa. Betul enggak? Segala sesuatu kan enggak tahu kita. Jadi kita harus tahu bahwa di sini menutupi segala sesuatu tuh, wes kita berseraja sama Tuhan, kita menyembah. Saya juga waktu saya melihat roh itu, saya hanya menyerah. Segala sesuatu tak serahkan sama Tuhan. Sehingga firman ini betul-betul ada dan hidup. Percaya karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan kita ingat pengharapan itu pasti Tuhan jaga saya. Dalam pengharapan saya tahu Tuhan pasti menjagai saya. Itu pengharapan saya. Kalau saya tidak punya pengharapan Tuhan, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Sabar menanggung segala sesuatu.
Kalau saya capek-capek, saya bilang tidak sabar, sudah Tuhan aku tak pergi, tak tidur ya bisa. Tuhan tidak maksa saudara. Notice itu apa? Allah tidak menekan kita. Lah itu karena dia sabar. Nah itu sih kolema tumpin nama. Karena dia mencintai kita. Tapi tu ada sekian. Aku memberikan waktu kepadamu. Lah itu sekian hati nam. Toma sih. Karena iblis mengintai kita. Dan dia tahu kelemahan kita. Saat saya merasakan penyembahan itu betul-betul hidup dan Tuhan hadir di tengah-tengah saya, yang perang bukan saya, saudara, para malaikat yang memeranginya. Perang, saudara, hancur dengan kuasanya. Begitu hancur, saudara, yang tadi bangunan yang ada guanya itu ambrol, buar. Akhirnya si bapak yang tadi doa puasa tadi takut, dia masuk gedor-gedor, padahal kita menyembah, gedor-gedor mengganggu saudara. Kalau saya tidak sabar, tak buka, diam kamu, kan gitu saudara. Kamu ini dia bantu, tidak mau tahu. Kalau kita mau, dia kan tidak tahu juga. Gedor-gedor, bu, ambrol gitu. Saya tidak tahu ambrol apa. Pokoknya saya menyembah. Begitu selesai, Tuhan saya menangkan semua, terang semuanya. Kuasa itu hilang semuanya. Akhirnya mengalir penuh dengan kasih sayang Allah. Baru saya amin. Saya buka. Begitu buka dia masuk karena dia gedor-gedor gini, saya buka melonong gitu. Untung saya tidak di depan. Blok ini apa? Tuhan kasih saya. Saya dilindungi. Dibuka saya langsung nabrak tembok. Saya takut bu. Kenapa? Ambrol bu dalan nih. Apanya yang ambrol? Ayo bu sini bu. Begitu lihat, oh ya tadi yang saya lihat tadi tuh. Nggak apa-apa pak, nanti dibangun lagi ya. Kan tanya berapa meter aja. Ya bu, setan sudah pergi bu. Pak, percayalah bahwa Tuhan berkuasa atas hidup bapak. Bapak harus yakin bahwa dengan pengurapan ini nanti semuanya bersih. Ya saya yakin. Dari semprot semua sudah mau pulang. Setannya sudah pergi apa belum? Gitu saya. Saya jawab gitu. Apa saya harus marah? Apa saya harus wah gini? Cuma mujizat terus saya dinyatakan buta bisa melihat, timpang bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Tapi ketika kita punya masalah, kita bisa saya tidak kuat. Karena kuasa Tuhan itu lebih dasar. Benar enggak? Kuasa Tuhan itu melingkupi seluruh hidup kita. Semua persoalan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuanmu. Tapi kita susah untuk menghadapinya. Kenapa? Karena kita kedoktrin dengan masalah itu. Mari kita imani bahwa segala sesuatu itu harus kita imani ini ya. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Kita percaya itu. Kita kembali ke dalam firman Tuhan, saudara. Di sini, ya. Kemuliaan Tuhan itu akan bersinar. Dan kasih tidak akan berkesudahan, itu artinya adalah hidup kita sampai Maranatha datang. Kasih itu melingkupi hidup kita. Itu janji Allah. Allah cinta kita? Halo? Allah cinta kita? Amin? Amin? Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Ya. Jadi kasih yang sempurna itu mengangkat hidup kita untuk punya power. Dan kalau kita sekarang ini sudah punya power, alangkah indahnya kalau power itu diiringi dengan power dari Tuhan. Semakin percaya. Dan Tuhan katakan di sini, nubuat itu perkataan masa depan kita dibilang begini, Tuhan bicara begini, itu akan berakhir. Tapi kasih itu tidak berakhir. Powernya tetap ada. Kita punya apapun, penglihatan apapun bisa punah, saudara. Tapi bukan punah karena Tuhan, tapi karena waktunya sudah tiba. Orang ini dipakai seperti Musa. Berhenti Musa, kamu ikut aku.
Gitu, ya. Jadi jalur Tuhan diberikan kepada setiap umat manusia sesuai dengan takaran yang kita punya. Di sini katakan bahasa roh akan berhenti. Orang kalau bisa berbahasa roh, kita merasa ada satu sukacita, itu akan berhenti ketika kita tidak punya power kasih. Hati-hati saudara. Kemudian pengetahuan akan lenyap. Hikmat, marifat yang kita punya itu semua sia-sia karena tidak ada kasih dari Tuhan. Mari kita imani bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Amin. Kita percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Kita akan membaca satu kata-kata sebelum saya tutup firman Tuhan. Kata-kata indah, hidup dalam kasih, memerdekakan dan melepaskan belenggu kuk perhambaan duniawi. Tahu maksudnya saudara? Dunia ini makin semarak, dunia ini makin merigid, dalam arti semuanya makin bagus ya. Komputer semua pakai komputer, bagus, tidak apa-apa. Tapi kehidupan manusia harus betul-betul punya power dari Allah. Kalau tidak, manusia akan menjadi angkuh dan sombong. Dan ingat, Tuhan katakan kita tidak akan bisa merdeka. Kenapa? Karena dijajah oleh kuasa kegelapan. Dia tahu hidup kita kosong. Siapa yang datang kalau kosong? Setan. Itu anak sekolah minggu ya. Ada anak sekolah minggu ya. Oh setia, pagi siang malam berdoa. Satu hari mamanya datang, Bu, tolong Bu, kenapa? Anak saya Bu lepas kendali. Kenapa? Susah, marah terus tiap hari, tersinggung, dibuangi semua. Bahkan pakaian apa saja diguntingi semua. Apakah anak saya kelainan? Enggak, nakal memangnya. Ya nanti dibilangin. Hanya waktu berdoa, dan cuma bilang gini, didoain kan, didoain tumpang tangan. Kamu tuh aku cintai. Tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan hidup yang merdeka. Kenapa? Karena kamu dikikis atau dengan perbuatan kamu tuh kamu isane marah toh. Dia buka mata saja. Ngeliatin saya. Kok tahu ya? Kalau saya suka marah, padahal saya di kelas ini gitu. Kok tahu ya? Karena aku mencintai kamu, maka itu aku menegur kamu. Itu masih kecil. Amin. Dia datang pada saya, Bu, pengakuannya. Saya berdosa karena saya suka marah sama mama dan saya suka banting-banting. Oh bagus, kamu mengakui. Berarti kamu sangat dicintai Tuhan dan kamu cinta Tuhan. Ya Bu, saya mau jadi anak Tuhan. Dia ingin memiliki kemerdekaan. Dalam hidup kita harus ada kemerdekaan. Kalau kita terus dikungkung dengan masalah kita, diikat dengan persoalan kita, tidak ada jalan keluarnya, kita tidak punya power. Karena kasih yang mula-mula dari Tuhan tidak kita miliki. Itu bahaya. Marilah kita belajar seperti anak kecil. Dia mau melepaskan belenggu amarah itu, dia mau melepaskan yang bukan dari Tuhan, berarti dia masuk di dalam kemerdekaan, membuang belenggu-belenggu itu. Kita juga malam ini seperti itu. Kemudian di sini katakan berdiri teguh, berlandaskan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jadilah manusia yang berkenan di mata Tuhan. Jadi mari kita imani bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini Tuhan mengetahui isi hati kita. Amin. Jadi kita kalau dibilangin, Ibu, saya tidak ada orang yang tahu. Loh, ada sepasang mata yang kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Itulah firman Tuhan, saudara.